Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah keluarga, di rumah tangga kita masing-masing, kita akan mendengar kembali firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seperti biasa, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman-Nya. Kami datang kepadamu di malam hari ini, ya Allah. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa melawat kami dengan firman kebenaran-Mu. Firman yang terus memotivasi kami untuk tetap teguh berdiri tegak di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami alami. Karena itu Bapa, bersabdalah kepada kami sekalian malam ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada malam hari ini berbicara tentang syarat-syarat untuk mengikut Tuhan. Syarat-syarat untuk mengikut Tuhan ini bagi Tuhan Yesus adalah hal yang penting untuk disampaikan, supaya setiap orang yang mengikut Dia tahu benar bahwa mereka punya tanggung jawab, bahwa ada konsekuensi iman yang harus mereka lakukan dalam mengikut Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Syarat mengikut Tuhan dalam ayat yang ke-23 pembacaan kita ini paling tidak tercatat oleh penulis Injil, baik itu Lukas, Matius maupun Markus. Ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Konsep penyangkalan diri bagi Tuhan Yesus adalah mau keluar, bersedia untuk tidak menuruti keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan diri sendiri, namun mau menderita untuk sesama dan untuk Tuhan. Penyangkalan diri adalah pengorbanan, bahwa seseorang ia harus mampu untuk menanggalkan, mengorbankan kepentingan-kepentingan dirinya dan menempatkan dirinya dalam kepentingan-kepentingan orang lain, terlebih kepentingan Tuhan. Ketika seseorang mampu menyangkal dirinya, maka dia akan fokus kepada
tujuan hidupnya, yaitu mengikut Tuhan. Karena jika tidak, atau jika seseorang belum menyangkal dirinya, maka perjalanan kehidupan untuk mengikut Tuhan akan selalu terhambat dengan hal-hal duniawi dan keegoan-keegoan dirinya. Oleh sebab itu Tuhan menempatkan syarat pertama ini untuk dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang mau mengikut Dia, bahwa mereka harus mampu untuk menyangkal dirinya. Yang kedua dikatakan di dalam ayat 23, memikul salibnya setiap hari. Saudara-saudara, kita tahu bersama, salib adalah lambang penderitaan, lambang kutuk, lambang penolakan, lambang kehinaan. Bagi Yesus, memikul salib yang merupakan lambang dari kutuk, penderitaan, kehinaan, penolakan, Ia mau melepaskan kita yang seharusnya mengalami dan menerima konsekuensi dari salib itu, yaitu ditolak, dihina, menderita, dan bahkan mati. Yesus mau mengambil alih sesuatu yang harusnya dibebankan kepada saudara dan saya karena dosa-dosa kita. Dan karena itu ketika Yesus minta supaya kita juga memikul salib, bukan berarti kita harus memikul salib seperti yang Yesus lakukan. Tetapi kesetiaan dalam memikul dan menjalani penderitaan, itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Seperti Yesus, Ia setia kepada perintah Sang Bapa untuk menderita, bahkan untuk mati bagi dunia ini. Maka pada saat prosesi salib itu dijalani, pada saat perjalanan Via Dolorosa itu dilakukan oleh Yesus, Ia menjalani semuanya dengan setia. Maka syarat mengikut Tuhan yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-23, bahwa kita harus memikul salib setiap hari, yaitu menjalani kehidupan dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam permasalahan, dalam setiap keadaan-keadaan yang tidak baik. Tetaplah setia untuk menjalani seluruh proses itu seperti Yesus yang memikul salibnya juga dalam kesetiaan. Maka saudara dan saya juga ketika akan menjalani proses untuk mengikut Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi, menjadi manusia-manusia, menjadi umat Tuhan yang siap untuk menjalani seluruh proses itu dalam kesetiaan. Yang ketiga dikatakan di dalam ayat 23, dan mengikut aku. Saya mencoba untuk menyederhanakan poin ketiga ini dengan mengikut perintah dan firman-Nya. Saudara-saudara, ketika seseorang sudah ada di dalam penyangkalan diri, ketika seseorang sudah memikul salib dalam kesetiaannya, dan ketika seseorang mengikut perintah-perintah Tuhan dalam firman-Nya, maka dipastikan kehidupan orang itu akan selalu ada dalam koridor yang benar. Dipastikan bahwa perjalanan kehidupan manusia-manusia yang sudah mengikuti syarat-syarat ini adalah kehidupan yang akan terarah kepada Allah. Namun jika tidak, maka kehidupan kita yang belum melakukan 3 syarat ini, kita tidak akan pernah ada dalam koridor, di dalam jalan yang ditetapkan dan dikehendaki Allah untuk kita tapaki dalam hal mengikut Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hari ini adalah hari doa GBIB. Seharusnya ketika COVID ini tidak ada, saya dan saudara ada dalam perenungan di malam hari ini di gedung gereja kita untuk kembali mempersiapkan diri kita, menghayati makna kematian Tuhan Yesus yang akan kita rayakan pada ibadah perjamuan Jumat Agung yang akan datang. Kita bersama akan berefleksi
untuk kembali mengingat peristiwa besar ini, bahwa kalau Yesus tidak mati untuk kita, Yesus tidak tergantung bagi kita, Yesus tidak melakukan hal-hal yang konyol bagi dunia ini untuk saudara dan saya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, kendati pun saat ini kita ada di dalam rumah tangga kita, namun bukan berarti refleksi itu tidak kita kerjakan dan kita lakukan. Saya mengajak saudara-saudara untuk sama-sama berefleksi, sama-sama mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Ia menyelamatkan kita, Ia mau mati dan bangkit bagi kita untuk sebuah tanda bahwa Ia sangat mengasihi dan mencintai kita umatnya. Maka sebaliknya, kita juga mau menjalani hidup ini untuk selalu menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan, dengan tingkah laku, dengan karakter-karakter, dengan sikap hidup yang benar dalam menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, memberkati seluruh warga Sidi, dan mempersiapkan kita semua untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus Jumat Agung, supaya lewat perjamuan kudus itu kita akan sama-sama diingatkan terus oleh Tuhan bahwa Ia menderita dan mati karena Ia mencintai dan Ia mengasihi kehidupan kita. Tuhan berkati saudara dalam ibadah malam hari ini, dan Tuhan menyertai kita semua untuk melewati badai corona ini di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, dan di dalam penyandaran diri kepada Kristus Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara-saudara dan juga anak-anakku yang tercinta. Selamat malam dan salam sehat bagi kita bersama. Amin.